Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, diberikan keselamatan dalam menghadapi pandemi ini, dan selamat menunaikan ibadah puasa. Sebelumnya, untuk materi kita minggu ini, saya mencoba untuk membuat video terlebih dahulu, karena kalau kita terus-menerus menggunakan psikologi, saya pikir tidak akan efektif. Jadi untuk minggu ini saya akan menggunakan video pembelajaran. Buat materi kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini, adalah materi tentang kerawanan pangan. Beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas tentang ketahanan pangan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kerawanan pangan. Apa sih kerawanan pangan? Apakah Indonesia itu bisa disebut sebagai negara yang rawan terhadap pangan atau bagaimana? Nah, kita akan mencoba untuk membahasnya bersama-sama. Jadi, istilah rawan pangan atau food insecurity merupakan kondisi kebalikan dari ketahanan pangan, di mana istilah ini seringkali diperhalus dengan kata terjadinya penurunan ketahanan pangan. Kenapa harus diperhalus? Karena seringkali ketika kita ngomong kalau ternyata kondisi di suatu wilayah itu rawan pangan, itu menunjukkan konotasi yang sangat negatif dan memberi stigma kepada masyarakat yang menakutkan, sehingga seringkali istilah ini diperhalus dengan kata penurunan ketahanan pangan. Nah, apakah Indonesia masuk dalam golongan yang rawan pangan atau tidak? Di sini ada dua jenis kerawanan pangan, yaitu kerawanan pangan yang bersifat kronis atau chronic food insecurity dan kerawanan pangan yang bersifat sementara atau transitory food insecurity. Kerawanan pangan yang bersifat kronis menunjukkan bahwa rumah tangga benar-benar tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan individunya yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang atau terjadi sepanjang waktu. Sedangkan kerawanan pangan yang bersifat sementara atau transitory food insecurity itu terjadi karena adanya kejutan atau shock yang sangat membatasi kepemilikan pangan oleh rumah tangga. Kerawanan pangan yang bersifat sementara ini biasanya terjadi saat situasi-situasi tertentu, seperti situasi bencana atau mungkin menjelang lebaran, di mana harga-harga semakin tinggi dan kuantitas jumlah pangan yang ada di pasaran semakin rendah, sehingga terjadilah kerawanan pangan yang bersifat sementara. Dari dua jenis kerawanan pangan ini, sekarang kita melihat kondisi Indonesia di tengah pandemi COVID-19 dan juga Ramadan menjelang lebaran. Kira-kira apakah kondisi kerawanan pangan kronis atau sementarakah yang akan terjadi di Indonesia? Ya, jadi ketika kita melihat kedua kasus tadi, maka kerawanan pangan bersifat sementara lah yang pasti akan terjadi di Indonesia, karena itu terjadi secara mendadak, tidak terjadi sepanjang waktu. Sepanjang waktu di sini perlu kalian batasi dalam jangka setengah tahun sampai tahunan. Kalau bersifat sementara, itu hanya sebentar aja. Nah, di sini rawan pangan didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan beraktivitas dengan baik untuk sementara waktu dalam jangka panjang. Jadi yang perlu kalian pahami adalah rawan pangan merupakan kondisi ketidakmampuan memperoleh pangan dalam jangka yang panjang. Ketika masyarakat tidak mampu memperoleh pangan dalam jangka panjang, maka bisa disebut sebagai masyarakat yang rawan pangan. Nah, di sini rawan pangan juga mengandung unsur dinamis yang berkaitan dengan proses
bagaimana pangan yang diperlukan akan didistribusikan dan dapat diperoleh setiap individu atau rumah tangga melalui proses pertukaran guna mempengaruhi kebutuhan pangan mereka. Jadi, rawan pangan itu banyak banget faktor-faktor yang mempengaruhi, tidak hanya akses saja, tidak hanya distribusi saja, jadi banyak faktor sehingga mengandung banyak unsur-unsur yang dinamis. Nah, di sini ada 4 faktor utama dalam kerawanan pangan, sama halnya dengan ketahanan pangan. Yang pertama adalah ketersediaan pangan, akses pangan, pemanfaatan pangan, dan kerentanan pangan. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah ketersediaan, menunjukkan adanya konsumsi per kapita normatif dibandingkan dengan ketersediaan bersih beras, jagung, dan ubi kayu maupun ubi jalar. Nah, di sini yang perlu kalian perhatikan adalah jumlah produksi dan jumlah konsumsi masyarakat terhadap masing-masing bahan pangan tadi, yaitu produksi beras berapa, jumlah konsumsi masyarakat terhadap beras berapa, produksi jagung berapa, jumlah konsumsi jagung berapa, ubi kayu produksinya berapa, jumlah konsumsinya berapa. Kenapa 3 bahan pangan ini yang diperhatikan dalam aspek ketersediaan? Karena kita tahu sendiri kalau masyarakat Indonesia sebagian besar masyarakatnya itu mengkonsumsinya adalah beras. Bahkan hampir semuanya itu mengkonsumsinya adalah bahan pangan beras. Ketika tidak ada beras, masyarakat akan mencoba beralih ke jagung atau umbi-umbian. Jadi di sini 3 bahan pokok inilah yang akan kita bahas dalam aspek ketersediaan. Yang kedua, akses terhadap pangan. Ada 4 subvariabel yang akan berpengaruh. Yang pertama adalah persentase orang miskin. Kenapa persentase orang miskin masuk dalam aspek akses terhadap pangan? Karena di sini kita akan melihat seberapa banyak orang miskin atau orang yang tidak sejahtera yang ada di suatu wilayah. Kita asumsikan jika banyak sekali orang miskin, maka mereka akan sulit untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Ketika mereka sulit untuk memenuhi kebutuhan pangan, secara otomatis akses terhadap pangannya pun akan rendah. Yang kedua, persentase orang yang bekerja kurang dari 15 jam per minggu. Nah, orang yang bekerja kurang dari 15 jam per minggu menunjukkan bahwa sebagian besar menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki pekerjaan yang setidaknya itu kurang mampu untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Sekarang kita bandingkan saja 15 jam kita bagi menjadi 7 hari. Berarti setidaknya 1 hari adalah 2 jam lebih sedikit. Nah, dari situ maka kita akan tahu bahwa semakin banyak orang yang bekerja kurang dari 15 jam per minggu, maka menunjukkan semakin banyak pengangguran yang ada di suatu wilayah, sehingga ketika mereka menganggur atau mungkin bekerjanya itu terbatas, mereka akan mendapatkan penghasilan yang terbatas juga, sehingga akses terhadap pangan pun akan semakin rendah. Yang ketiga, persentase orang yang tidak tamat sekolah dasar. Kenapa ini masuk terhadap salah satu variabel dalam akses terhadap pangan? Kita asumsikan lagi, memang tidak semua orang yang tidak tamat sekolah dasar akan bekerja sebagai pekerja kasar, contoh kuli bangunan atau petani. Namun, kita asumsikan bahwa sebagian besar masyarakat yang tidak tamat sekolah dasar, mereka akan bekerja menjadi seorang tenaga kasar. Sehingga pendapatan mereka itu akan sangat terbatas. Keterbatasan pendapatan akan menghambat mereka untuk mengakses pangan yang lebih baik. Dan yang terakhir, persentase rumah tangga dengan akses listrik. Nah, di sini ketika kita melihat kondisi Indonesia sekarang,
sebenarnya masih banyak wilayah-wilayah di Indonesia, tidak cuma wilayah di luar Jawa, di daerah Jawa pun masih banyak masyarakat yang belum bisa mengakses listrik dengan mudah atau dengan gampangnya. Akses terhadap listrik akan membantu masyarakat untuk mengelola bahan pangan yang dimilikinya menjadi lebih bervariasi. Dengan adanya listrik juga, maka masyarakat akan mengakses pangan dengan lebih mudah. Dan yang ketiga adalah faktor terkait penyerapan pangan atau pemanfaatan pangan. Akan dipengaruhi oleh 7 indikator. Yang pertama adalah harapan hidup anak berumur 1 tahun. Untuk aspek penyerapan pangan, semua indikatornya akan terkait dengan kondisi kesehatan. Nah, yang pertama adalah harapan hidup anak berumur 1 tahun. Kenapa ini masuk? Karena kita tahu sendiri, anak yang berusia masih kecil atau berumur sekiranya itu di bawah 1 tahun memiliki kondisi imun yang sangat terbatas. Ketika mereka salah mendapatkan asupan pangan, maka mereka akan lebih mudah untuk mengalami sakit. Semakin banyak anak berumur 1 tahun yang sehat, yang tidak mengalami sakit, menunjukkan bahwa penyerapan pangan atau pemanfaatan pangan terhadap diri mereka itu semakin baik. Sehingga semakin tinggi harapan hidup anak berumur 1 tahun, maka semakin baik pula penyerapan pangan atau pemanfaatan pangannya. Yang kedua, balita bergizi kurang. Balita bergizi kurang akan berkaitan dengan seberapa baik kualitas makanan yang mereka makan. Sehingga ini akan mempengaruhi penyerapan pangan. Ketika balita tersebut mampu mendapatkan pangan yang berkualitas, maka penyerapan pangannya akan lebih baik sehingga balita bergizi kurang pun akan semakin menurun. Tapi ketika balita bergizi kurang semakin banyak, secara otomatis maka kita akan tahu bahwa penyerapan pangan yang ada di wilayah tersebut, khususnya untuk balita, itu masih sangat kurang. Yang ketiga, persentase perempuan buta huruf. Kenapa ini bisa masuk dalam aspek penyerapan pangan? Perempuan, kita tahu sendiri, di rumah merupakan juru masak atau chefnya di rumah. Ketika perempuan tidak bisa membaca, di mana mereka seharusnya adalah sebagai juru masak, mereka tidak akan tahu komposisi apa saja yang ada pada bahan pangan yang mereka gunakan. Tapi ketika mereka bisa membaca, mereka tahu komposisinya apa saja, mereka akan lebih mudah untuk memanfaatkan bahan-bahan pangan tadi. Yang keempat, persentase anak tidak diimunisasi. Ini masuk dalam aspek penyerapan pangan karena anak yang tidak diimunisasi biasanya akan lebih rentan terhadap penyakit. Ketika kita sakit, kita tahu sendiri pasti akan susah untuk makan sehingga penyerapan pangan pun akan semakin rendah. Selanjutnya ada persentase orang dengan akses air bersih. Persentase orang dengan akses air bersih akan berkaitan dengan pemanfaatan air terhadap pangan yang mereka miliki. Ketika mereka memiliki akses terhadap air bersih, mereka akan lebih mudah untuk mengontrol kualitas pangan mereka. Mereka atau masyarakat akan selalu membersihkan bahan pangan mereka sebelum digunakan atau dimasak di dapur. Tapi ketika akses terhadap air bersih rendah, maka bahan pangan yang ada akan sulit untuk memperoleh kualitas yang baik. Selanjutnya ada persentase tempat tinggal lebih dari 5 km dari puskesmas. Semakin banyak masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari puskesmas atau lebih dari 5 km, maka diasumsikan akan sulit untuk menjangkau puskesmas tersebut.
di mana ketika mereka sulit untuk menjangkau puskesmas, mereka akan sulit untuk menerima informasi-informasi, khususnya informasi-informasi pangan, komposisi pangan, bahan pangan apa saja yang diperbolehkan dan bahan pangan apa saja yang tidak diperbolehkan, dan lain sebagainya. Jadi ketika banyak masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari puskesmas, akan semakin merendahkan indeks penyerapan pangan yang ada di wilayah tersebut. Dan yang terakhir adalah rasio dokter dan kepadatan penduduk di suatu wilayah. Kenapa ini masuk? Karena kita asumsikan lagi, ketika rasio antara dokter dan juga penduduk itu seimbang, dokter akan lebih mudah memberikan pelayanannya kepada masyarakat, sehingga bisa memberitahu bahan pangan apa saja yang memang dibutuhkan untuk keluarganya agar senantiasa sehat. Tapi ketika rasio dokter terlalu rendah dibandingkan dengan penduduk, maka dokter akan sulit untuk memberikan pelayanannya kepada masyarakat, sehingga masyarakat pun akan sulit untuk memperoleh informasi-informasi penyerapan pangan yang baik. Dan yang terakhir, faktor kerentanan pangan. Yang pertama dipengaruhi oleh persentase areal hutan. Nah, semakin banyak wilayah yang memiliki area hutan, maka akan semakin banyak pula sumber daya yang ada di wilayah tersebut. Karena kita tahu sendiri, di dalam hutan akan terdapat berbagai jenis tumbuhan, hewan, sehingga di sini kita asumsikan lagi ketika banyak area hutan, maka bahan pangan juga akan semakin banyak. Yang kedua, area lahan terdegradasi atau mengalami kerusakan. Semakin banyak area lahan yang mengalami kerusakan akan sangat mempengaruhi kerentanan pangan. Semakin tinggi area lahannya, otomatis wilayah tersebut akan semakin rentan. Karena rusaknya lingkungan akan mempengaruhi kualitas maupun kuantitas dari bahan pangan yang ada di wilayah tersebut. Dan yang terakhir adalah areal penanaman padi. Pada variabel ketersediaan pangan ini, kita sudah membahas bahwa beras merupakan makanan utama masyarakat Indonesia, sehingga ketika areal penanaman padi semakin sedikit, secara otomatis maka produksi beras pun akan semakin berkurang sehingga akan mengakibatkan kerentanan pangan di wilayah tersebut. Semua indikator yang ada pada 4 variabel ini harus diperhatikan oleh pemerintah ketika mereka akan membuat atau menyusun kebijakan atau strategi pengembangan wilayah yang terkait dengan ketahanan pangan. Ketika masih banyak indikator-indikator yang tidak terpenuhi, maka masyarakat pun akan semakin sulit untuk menuju masyarakat yang tahan pangan. Nah, untuk semakin memperdalam ilmu kalian terkait 4 variabel tadi, ketersediaan, penyerapan, akses terhadap pangan, dan juga kerentanan, silakan saudara cari tahu nilai untuk semua indikator dari keempat variabel tersebut yang ada di kabupaten tempat tinggal saudara sekarang ini. Jika Anda sekarang berada di misal ada di Kabupaten Sukoharjo, maka silakan Anda cari tahu. Silakan Anda cari tahu berapa produksi beras, berapa produksi jagung, berapa produksi umbi kayu maupun ubi jalar yang ada di Kabupaten Sukoharjo dan lain sebagainya. Semua variabel ini silakan kalian cari tahu datanya. Hanya datanya saja. Dan dikumpulkan
paling lambat tanggal 8 Mei 2020. Untuk pertemuan minggu depan, akan saya kosongkan, saya anggap saudara sedang mencari data di lapangan. Jadi silakan manfaatkan waktu selama 2 minggu ini untuk mencari data dari semua indikator dari keempat variabel tersebut yang ada di kabupaten tempat tinggal saudara. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang penyebab kerawanan pangan. Yang pertama adalah kemampuan penyediaan pangan kepada individu atau rumah. Seorang individu ketika dia mampu menyediakan pangan untuk dirinya, maka dia tidak akan mengalami kerawanan pangan. Tapi ketika individu tersebut tidak mampu menyediakan pangan, secara otomatis akan terjadilah kerawanan pangan. Yang kedua, kemampuan individu atau rumah tangga untuk mendapatkan pangan atau akses pangan. Jadi akan melihat apakah individu tersebut memiliki kemampuan akses terhadap pangan atau tidak. Apakah memiliki transportasi untuk menjangkau pangannya, atau mungkin kemampuan secara ekonominya, mereka memiliki kemampuan tidak untuk membeli pangan. Ketika mereka tidak memiliki semua itu, maka akan terjadilah penyebab kerawanan pangan. Dan yang terakhir, proses distribusi dan pertukaran pangan yang tersedia dengan sumber daya yang dimiliki oleh individu atau rumah tangga. Nah, proses distribusi inilah yang seringkali menyebabkan kerawanan pangan di Indonesia. Karena kita tahu sendiri, negara Indonesia itu wilayahnya berbentuk kepulauan. Antara pulau satu dengan pulau yang lain itu memiliki jarak yang tidak dekat, tidak dapat dijangkau dengan mudah, sehingga proses distribusi pangannya pun akan semakin sulit. Kerawanan pangan merupakan masalah multidimensional, bukan hanya urusan produksi saja. Kerawanan pangan akan mencakup masalah pendidikan, tenaga kerja, kesehatan, maupun kebutuhan dan prasarana fisik. Jadi di sini perlu diperhatikan bersama bagaimana cara mengatasi kerawanan pangan agar kerawanan pangan tidak akan mempengaruhi aspek-aspek kehidupan manusia terlalu dalam. Selanjutnya di sini saya membuat kesimpulan bahwa ketersediaan pangan secara makro, secara nasional tidak akan menjamin tersedianya pangan di tingkat mikro atau daerah-daerahnya. Karena produksi yang hanya terjadi di wilayah-wilayah tertentu pada waktu-waktu tertentu akan menyebabkan terjadinya konsentrasi ketersediaan di daerah-daerah produksi dan pada masa-masa panen. Sekarang kita melihat bahwa Pulau Jawa merupakan produsen beras yang sangat besar di Indonesia. Pada saat panen, mungkin Pulau Jawa akan tahan terhadap pangan karena banyak produksi beras di Pulau Jawa. Tapi karena permasalahan distribusi, hasil panen ini tidak mampu didistribusikan ke masyarakat yang tinggal di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan lain-lain. Sehingga akan terjadilah kerawanan pangan di luar Pulau Jawa. Nah, jadi kalau kita melihat, seringkali pemerintah juga membicarakan bahwa ketersediaan pangan di level nasional itu sudah baik. Tapi sebenarnya ketersediaan pangan di level nasional itu tidak akan menjamin adanya ketersediaan pangan di wilayah-wilayahnya atau daerah-daerahnya. Karena adanya konsentrasi ketersediaan ini. Pastinya produsen hasil pangan atau produsen bahan pangan akan lebih mengutamakan distribusi bahan pangan di wilayah produksinya, sehingga akan terjadi konsentrasi ketersediaan ini.
Yang kedua, pola konsumsi yang relatif sama antar individu, antar waktu, antar daerah yang mengakibatkan adanya masa-masa defisit dan lokasi-lokasi defisit pangan. Di sini sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsinya adalah beras atau nasi. Hampir semua masyarakat mengkonsumsinya itu sehingga terjadilah pola konsumsi yang sama dan di suatu masa, di suatu waktu akan terjadi masa-masa defisit beras atau padi tadi karena petani tidak mampu memproduksi padi dengan jumlah yang cukup banyak. Tapi ketika pola konsumsi masyarakatnya itu bervariasi, maka akan lebih mudah untuk meminimalisir masa-masa defisit bahan pangan. Selanjutnya di sini ada penduduk rawan pangan merupakan mereka yang tingkat konsumsi energi rata-ratanya adalah 71-89% dari kecukupan energi normal. Penduduk sangat rawan jika hanya mengkonsumsi energi kurang dari 70% dari kecukupan energi normal. Nah, sekarang kita melihat agar masyarakat disebut masyarakat yang tahan pangan, setidaknya mereka harus bisa mengkonsumsi energi dengan rata-rata 90% dari kecukupan energi normal. Kurang dari 90% itu sudah dianggap sebagai penduduk yang rawan pangan. Maka dari itu di sini perlu diperhatikan ada empat variabel tadi. Semua indikator-indikator yang ada di dalam variabel itu harus saling bekerja sama. Salah satunya, contohnya adalah persentase perempuan yang buta huruf. Pemerintah harus senantiasa meningkatkan kebijakan terkait pengurangan buta huruf ini agar mempengaruhi peningkatan ketahanan pangan di suatu negara. Jadi di sini sebenarnya kerawanan pangan itu sangat rentan sekali karena ketika kita tidak mampu mencukupi kebutuhan energi kita akan bisa disebut sebagai penduduk yang rawan pangan. Nah, di sini ada tingkat-tingkatan dalam kerawanan pangan di level rumah tangga. Ada 4 tingkatan. Yang pertama, tidak rawan pangan atau artinya adalah masyarakat yang tahan pangan, masyarakat yang mampu mengakses pangan, masyarakat yang mampu memanfaatkan pangan, masyarakat yang memiliki ketersediaan pangan. Itu disebut sebagai tidak rawan pangan atau tahan terhadap pangan. Yang kedua adalah masyarakat yang rawan pangan tanpa terjadi kelaparan atau food insecure without hunger. Jadi artinya adalah di sini masyarakat mengalami rawan pangan tapi mereka masih bisa makan setiap hari. Contoh, kita sebut saja ketika setiap hari kita makan 3 kali dalam sehari itu disebut sebagai masyarakat yang tahan pangan. Nah, masyarakat yang rawan pangan tanpa terjadi kelaparan itu dalam sehari dia dapat makan itu 2 kali atau mungkin 1 kali. Jadi tidak akan mengakibatkan kelaparan, tapi kuantitas makannya mereka akan semakin berkurang. Dan selanjutnya adalah rawan pangan dan terjadi kelaparan tingkat sedang. Ini lebih parah dibandingkan rawan pangan tanpa terjadi kelaparan karena di sini masyarakatnya sudah mengalami kerawanan tingkat sedang. Kita ibaratkan lagi tadi masyarakat awal itu bisa mengkonsumsi sehari 3 kali makan. Selanjutnya dalam sehari ternyata masyarakat itu bisa mengkonsumsi sekali untuk makan. Nah, untuk yang rawan pangan dan terjadi kelaparan tingkat sedang menunjukkan bahwa masyarakat itu akan memiliki hari-hari puasa. Contoh, Senin dia bisa makan, Selasa puasa, Rabu makan, Kamis puasa, Jumat makan, Sabtu puasa. Seperti itu. Jadi terjadi kelaparan tingkat sedang.
Dan yang paling parah adalah rawan pangan dan terjadi kelaparan tingkat berat atau food insecure with hunger severe. Jadi di sini masyarakat benar-benar tidak mampu mengakses pangan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Nah, di sini apa saja sih indikator rawan pangan? Menurut Sapuan pada tahun 2001, tanda-tanda rawan pangan yang erat kaitannya dengan usaha individu atau rumah tangga untuk mengatasi kerawanan pangan adalah yang pertama, tanda-tanda pada kelompok pertama yang berhubungan dengan gejala kekurangan produksi dan cadangan pangan di suatu tempat, yaitu terjadi eksplorasi terhadap hama dan penyakit pada tanaman. Jadi di sini semakin banyak hama, semakin banyak penyakit pada tanaman, sehingga hasil panennya akan mengalami penurunan yang akan berpengaruh terhadap kekurangan produksi. Yang kedua, terjadi bencana alam berupa kekeringan, banjir, gempa, gunung meletus, dan sebagainya. Di mana kita tahu sendiri ketika terjadi bencana, secara otomatis banyak aspek dalam kehidupan masyarakat yang akan terganggu. Salah satunya adalah produksi pangan. Yang ketiga, terjadi kegagalan tanaman pangan, makanan pokok. Jadi di sini ketika gagal panen, secara otomatis pasti akan berpengaruh terhadap kekurangan produksi. Dan yang keempat, terjadinya penurunan persediaan bahan pangan setempat, khususnya pada waktu-waktu tertentu seperti saat bencana alam atau mungkin lebaran, di mana persediaan bahan pangan di pasar itu akan semakin menurun dan harganya akan semakin tinggi. Nah, ini merupakan tanda-tanda pada kelompok pertama. Selanjutnya adalah tanda-tanda rawan pangan kedua yang terkait akibat rawan pangan, yaitu kurang gizi dan gangguan kesehatan. Tanda-tanda awal yang pertama tadi terkait dengan kekurangan produksi itu merupakan tanda-tanda paling dasar terjadi rawan pangan. Dan yang ini sudah menyangkut ke kekurangan gizi dan gangguan kesehatan, meliputi bentuk tubuh individu yang kurus karena kurang adanya penyerapan pangan yang baik, kurangnya kualitas makanan yang baik. Yang kedua, ada penderita kurang kalori protein atau KKP atau kurang makanan. Nah, di sini kita ibaratkan ketika masyarakat kurang memperoleh akses terhadap pangan, mereka akan makan sembarangan, sehingga kebutuhan energinya, baik itu protein, kalori, itu akan semakin menurun. Yang ketiga, terjadinya peningkatan jumlah orang sakit yang dicatat di Balai Kesehatan Puskesmas akibat dari adanya gangguan kesehatan ataupun kurang gizi. Seringkali orang sakit, banyak sekali penyakit-penyakit yang ada sekarang itu disebabkan karena pola makan. Jadi ketika semakin banyak jumlah orang sakit, bisa kita ibaratkan banyak pula masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan dan kurang gizi. Yang keempat, peningkatan kematian bayi dan balita. Tadi sudah dibahas juga bahwa bayi maupun balita memiliki sistem imun yang sangat lemah. Ketika mereka salah mendapatkan asupan pangan, secara otomatis mereka akan semakin mudah untuk mengalami sakit. Dan yang kelima, peningkatan angka kelahiran dengan angka berat badan di bawah standar. Nah, ini yang menjadi salah satu permasalahan yang ada sekarang. Jadi, banyak sekali kelahiran yang ada di suatu wilayah, namun angka berat badan bayi tersebut di bawah standar. Kalian mungkin sering melihat ada poster-poster tentang stunting di depan puskesmas tempat tinggal kalian. Nah, hal itu merupakan salah satu penyampaian informasi dari puskesmas tentang pentingnya pemahaman stunting bagi masyarakat. Jadi di sini semakin banyak angka kelahiran dengan angka berat badan di bawah standar menunjukkan bahwa terjadinya kesalahan
dalam penyerapan pangan yang mengakibatkan kurang gizi dan gangguan kesehatan. Dan tanda-tanda yang terakhir akan erat hubungannya dengan masalah sosial ekonomi dalam usaha individu atau rumah tangga yang meliputi pertama, bahan pangan yang kurang biasa dikonsumsi seperti gadung yang sudah mulai dimakan oleh sebagian masyarakat. Nah, di sini tadi kita sudah membahas juga bahwa bahan pangan utama yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia adalah beras atau padi. Ketika mereka tidak mampu mengakses beras atau padi, jagung, ubi-ubian, mereka akan mencoba mencari alternatif lain agar mereka masih mampu untuk makan di hari itu. Makanan apapun akan mereka konsumsi, salah satunya adalah gadung yang sudah mulai dimakan oleh sebagian masyarakat. Jadi semakin banyak masyarakat yang mengkonsumsi gadung, maka kita bisa ibarat gadung sebagai makanan utama, bukan gadung sebagai cemilan. Maka kita bisa ibaratkan bahwa di wilayah tersebut atau daerah tersebut, masyarakatnya sulit untuk mengakses pangan. Yang kedua, peningkatan jumlah masyarakat yang menggadaikan asetnya. Ini akan berkaitan dengan permasalahan sosial ekonomi yang ada di masyarakat. Mereka atau masyarakat akan menggadaikan aset-aset yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sehingga ketika banyak yang menggadaikan aset, menunjukkan bahwa akses terhadap pangan di wilayah tersebut semakin susah. Atau harga pangan semakin melonjak naik, namun kuantitasnya yang ada di pasar itu semakin menurun. Yang ketiga, peningkatan penjualan ternak dan peralatan produksi. Peningkatan penjualan ternak dan peralatan produksi ini juga merupakan salah satu pertanda ada permasalahan sosial ekonomi yang terkait dengan bahan pangan. Jadi karena masyarakat mungkin merasa bahwa banyak area lahannya itu sudah mulai terdegradasi, sudah tidak mampu dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, akhirnya mereka menjual alat-alat produksinya, baja, traktor, dan lain sebagainya untuk memenuhi kebutuhannya. Dan yang terakhir, meningkatnya kriminalitas. Jadi di sini, dari semua tanda-tanda yang ada, dari tanda-tanda ketersediaan pangan, tanda-tanda kurang gizi, tanda-tanda permasalahan sosial ekonomi, semuanya ini dipengaruhi oleh ketersediaan pangan. Ketika ada permasalahan pangan, maka akan mempengaruhi aspek-aspek lain yang ada dalam kehidupan masyarakat. Sehingga diharapkan ke depannya pemerintah akan lebih bijak dalam mengatasi permasalahan pangan agar terwujud masyarakat yang tahan pangan di Indonesia. Sekian presentasi saya untuk materi di minggu ini. Jika memang ada yang perlu ditanyakan, silakan tanyakan saya lewat chat WhatsApp maupun DM di psikologi. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan selamat berpuasa.